Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auliana Daryani dengan NRP 500123123. Di sini saya akan membahas tentang analisis inversi data graviti residual menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Smartworld. Presentasi ini akan mencakup pendahuluan dan konteks permasalahan, metodologi yang digunakan, hasil inversi yang ditampilkan dalam 6 plot, perbandingan kinerja kedua metode, serta kesimpulan. Anomali graviti residual sendiri adalah anomali lokal yang berasal dari sumber dangkal seperti jebakan biji besi, tubuh intrusi, atau rongga bawah tanah. Persamaan format model yang digunakan dalam konteks ini adalah sebagai berikut, di mana Gx sama dengan anomali graviti pada posisi X, A sama dengan koefisien amplitudo, H sebagai kedalaman sumber, D sebagai posisi horizontal sumber, dan eta dan Q merupakan parameter shape. Berdasarkan nilai eta dan Q, bentuk sumber anomali dapat ditentukan. Untuk eta sama dengan 1 dan Q sama dengan 1,5, sumber berbentuk bola. Untuk eta sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, sumber berbentuk silinder horizontal. Untuk eta sama dengan 0 dan Q sama dengan 0,5, sumber berbentuk silinder vertikal. Parameter true yang digunakan dalam tugas ini adalah A sama dengan 15 dan H sama dengan 15, D sama dengan min 2, eta sama dengan 1, dan Q sama dengan 1 yang mengindikasi sumber berbentuk bola. Tujuan utama dari inversi ini adalah mengestimasi kelima parameter yaitu A, H, D, eta, dan Q dari data observasi yang mengandung noise, sehingga karakteristik sumber anomali di bawah permukaan dapat diketahui. Inversi diperlukan karena dalam eksplorasi geofisika, pengukuran hanya dilakukan di permukaan. Data tidak dapat langsung memberikan informasi bawah permukaan tanpa proses inversi. Dua metode yang dibandingkan dalam studi ini adalah metode Gauss-Newton dengan damping tetap lambda sama dengan 1 kali 10 min 4 dan metode Lavenberg-Markert dengan damping adaptif yang berubah setiap iterasi. Perbandingan kedua metode penting antara Gauss-Newton ini lebih sederhana namun kurang stabil jika inisial Guess jauh dari solusi. Sementara Lavenberg-Markert lebih kompleks namun lebih robust terhadap noise dan kondisi air conditioner. Oke, berikutnya data yang digunakan adalah data sintetik, yaitu data buatan yang dibangkitkan dari parameter true. Dengan data sintetik, kebenaran hasil inversi dapat dievaluasi karena parameter true sudah diketahui. Spesifikasi data meliputi rentang X dari min 18 hingga 18, jumlah 70 titik pengukuran, dan noise Gaussian sebesar 5% dari amplitudo maksimum. Penambahan noise 5% ini penting karena di lapangan data graviti nyata selalu mengandung noise akibat ketidakstabilan alat ukur, efek pasang surut bumi, koreksi medan yang tidak sempurna, serta gangguan lingkungan. Tingkat noise 5% tergolong moderat dalam standar eksplorasi graviti. Inisial Guess yang digunakan adalah A sama dengan 12, H sama dengan 4, D sama dengan min 1, eta sama dengan 0,8, dan Q sama dengan 1,2. Inisial Guess ini sengaja tidak terlalu dekat dengan nilai true untuk menguji kekokohan atau robustness dari kedua metode inversi. Oke, berikutnya di sisi kanan ada plot perbandingan data hasil inversi. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan jarak X dari min 18 hingga 18, sumbu vertikal menunjukkan anomali graviti Gx, titik berwarna merah mempresentasikan data observasi yang telah diberi noise. Garis hitam adalah data true tanpa noise yang tak menjadi target rekonstruksi. Garis biru adalah hasil inversi Gauss-Newton, sedangkan garis hijau putus-putus adalah hasil inversi Lavenberg-Markort. Dari grafik ini terlihat bahwa titik-titik merah tidak berada tepat pada garis hitam, melainkan menyebar di sekitar, terutama pada bagian puncak anomali di sekitar X sama dengan min 2. Ini adalah efek noise 5% yang ditambahkan. Garis biru dan garis hijau hampir sepenuhnya menutupi garis hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode berhasil merekonstruksi anomali graviti dengan sangat baik meskipun data mengandung noise. Puncak anomali graviti terjadi pada posisi X sekitar min 2 yang secara langsung mengonfirmasi bahwa parameter D atau posisi horizontal sumber berhasil diestimasi dengan akurat karena nilai true D adalah min 2. Bentuk kurva yang simetris terhadap puncak mengindikasikan bahwa sumber anomali bersifat isotropis dan berada pada medium yang homogen, yang konsisten dengan asumsi model forward yang digunakan. Oke, berikutnya untuk plot yang kedua ada kurva konvergensi yang menunjukkan penurunan nilai error sebagai fungsi dari sumber iterasi. Sumber horizontal mempresentasikan iterasi dari 0 hingga 10. Sumber vertikal dalam skala logaritmik menunjukkan nilai RMS error. Garis biru untuk Gauss-Newton, garis hijau untuk Lavenberg-Marquardt. Penurunan error yang sangat dramatis pada iterasi awal, nilai error turun dari sekitar 100 pada iterasi 0 menjadi kurang dari 1 hanya dalam 2 hingga 3 iterasi pertama. Laju penurunan yang sangat cepat ini merupakan karakteristik khas dari metode inversi berbasis turunan orde kedua yang memanfaatkan informasi Jacobian atau turun pertama dari skala implisit, juga informasi Hessian atau turunan kedua untuk menentukan arah dan langkah update parameter yang optimal. Pada iterasi pertama, Lavenberg-Markert menunjukkan keunggulan dengan error yang lebih rendah dibandingkan Gauss-Newton. Keunggulan ini disebabkan oleh keberadaan parameter damping lambda yang pada iterasi awal bernilai cukup besar sekitar 8 kali 10 pangkat min 4, yang menyebabkan algoritma berperilaku seperti metode gradient descent yang sangat stabil meskipun jauh dari solusi. Setelah iterasi kelima, kedua metode mencapai error yang hampir sama rendahnya, yaitu di bawah 0,1, menandakan bahwa keduanya telah konvergen ke solusi yang sama.
Error tidak turun menjadi nol meskipun data true diketahui dengan sempurna, karena noise pada data observasi dan tujuan inversi bukanlah mencocokkan data secara sempurna yang akan menyebabkan overfitting terhadap noise, melainkan menemukan parameter yang menghasilkan misfit minimum yang konsisten dengan tingkat noise yang ada. Berikutnya adalah plot residual data, yaitu selisih data antara observasi yang mengandung noise dengan data hasil permodelan menggunakan parameter hasil inversi. Residual merupakan indikator paling jujur tentang kualitas hasil inversi karena menunjukkan bagian dari data yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Pada plot ini, sumbu horizontal menunjukkan jarak X dari min 18 hingga 18. Sumbu vertikal menunjukkan besarnya residual yang bersekitar antara min 0,3 hingga 0,05. Dua kurva residual ditampilkan, yaitu residual Gauss-Newton berwarna biru dan residual Marquardt berwarna hijau, yang keduanya memiliki pola yang hampir identik. Karakteristik residual yang paling penting adalah apakah residual menunjukkan pola yang sistematis atau tidak. Residual yang ideal untuk kasus dengan noise Gaussian adalah residual yang tersebar secara acak di sekitar nol tanpa membentuk tren atau pola tertentu. Pada plot ini, residual tidak menunjukkan pola yang jelas seperti kurva sinusoida, tren linear naik atau turun, maupun pola simetris tertentu. Hal ini mengindikasi bahwa model yang dihasilkan telah cukup baik dalam menjelaskan komponen sinyal yang sebenarnya. Sementara komponen noise yang tidak dapat dimodelkan tertinggal sebagai residual acak. Jika residual masih menunjukkan pola tertentu, itu akan menjadi indikasi bahwa proses inversi belum optimal atau model forward yang digunakan tidak tepat untuk mendeskripsikan fenomena fisis yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah plot evaluasi parameter, di mana eh, di sini menampilkan evaluasi kelima parameter model selama iterasi berlangsung, di mana plot sebelah kiri saya untuk metode Gauss-Newton dan plot 5 untuk metode Lavenberg-Marquardt. Jadi sumbu horizontal menunjukkan iterasi dari 0 hingga sekitar 10, sumbu vertikal menunjukkan nilai parameter, 5 kurva dengan warna berbeda mempresentasikan parameter A atau amplitudo, H atau kedalaman, D atau posisi, eta atau shape faktor pertama, dan Q adalah shape faktor kedua. Beberapa fenomena penting terlihat dari kedua plot ini. Pertama, yaitu parameter D atau posisi sumber menunjukkan konvergensi paling cepat dan paling stabil. Hal ini dapat dipahami secara fisis karena posisi puncak anomali graviti sangat sensitif terhadap parameter, sehingga kesalahan kecil pada D akan menghasilkan misfit yang besar pada data. Parameter A atau amplitudo dan H atau kedalaman menunjukkan perilaku trade-off atau saling berkolerasi. Peningkatan H cenderung diikuti oleh peningkatan A untuk mempertahankan bentuk kurva yang sama. Fenomena trade-off ini merupakan tantangan klasik dalam inversi graviti karena anomali dari sumber yang dalam dengan identitas kontras besar dapat sulit dibedakan dari anomali sumber yang dangkal dengan densitas kontras lebih kecil. Oke, berikutnya adalah parameter shape, eta, dan Q, menunjukkan konversi paling lambat. Kedua parameter ini mempengaruhi bentuk kurva secara lebih halus dibandingkan parameter lainnya. Dalam proses inversi, eta dan Q bertanggung jawab atas kelengkapan sayap anomali, yang efeknya terhadap data jauh lebih kecil dibandingkan efek perubahan amplitudo atau posisi puncaknya. Dari kedua plot evaluasi parameter ini, tidak terlihat adanya osilasi atau loncatan nilai parameter yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa kedua metode memiliki stabilitas numerik yang baik. Metode Lavenberg-Marquardt menunjukkan konvergensi parameter shape yang sedikit lebih mulus dibanding Gauss-Newton, yang kemungkinan disebabkan oleh mekanisme damping adaptif yang mencegah langkah update terlalu besar ketika Hessian hampir singular. Berikutnya adalah plot dari evaluasi damping parameter. Fitur ini pembeda utama antara metode LM dan Gauss-Newton. Grafik ini menunjukkan penurunan nilai lambda secara eksponensial terhadap jumlah iterasi. Dimulai dari 8 kali 10 pangkat min 4 pada iterasi pertama hingga mencapai 1 kali 10 pangkat min 12 pada iterasi ke-10. Perilaku penurunan eksponensial ini merupakan hasil dari mekanisme adaptif yang telah dirancang dalam algoritma LM. Pada setiap iterasi, algoritma mencoba suatu langkah update dengan lambda saat ini, kemudian menghitung error dari model baru. Jika error baru lebih kecil dari error sebelumnya, langkah tersebut diterima oleh lambda dibagi dengan faktor 10 yang menyebabkan lambda mengecil secara eksponensial seiring iterasi. Sebaliknya, jika error baru lebih besar, langkah ditolak dan lambda dikalikan dengan faktor 10 untuk membuat langkah update lebih konservatif pada iterasi berikutnya. Pada kasus ini, karena konvergensi berjalan mulus, lambda hampir selalu mengecil pada setiap iterasi sehingga menghasilkan kurva penurunan yang mulus. Implikasi dari pengecilan lambda sangat signifikan terhadap perilaku algoritma. Ketika lambda bernilai besar pada iterasi awal, algoritma berperilaku seperti metode gradient descent dengan langkah update yang lebih pendek dan stabil, yang sangat menguntungkan ketika posisi awal masih jauh dari solusi. Ketika lambda bernilai kecil pada iterasi akhir, algoritma berperilaku seperti metode Gauss-Newton dengan langkah update yang mendekati Newton step, yang memiliki konvergensi kuadratik di sekitar solusi.
Oke, berikutnya di kanan saya ada tabel hasil perbandingan antara parameter true dengan hasil inversi dari kedua metode. Parameter true terdiri dari A sama dengan 15, A sama dengan 5, D sama dengan min 2, eta sama dengan 1, Q sama dengan 1,5. Hasil Gauss-Newton adalah A sama dengan 13,3, H sama dengan 5,1, D sama dengan min 1,9, eta sama dengan 1,4, dan Q sama dengan 17. Hasil Leavenworth identik yaitu A sama dengan 13,3, H sama dengan 5,1, D sama dengan min 1,9, eta sama dengan 1,4, dan Q sama dengan 1, beberapa yang dapat dibahas adalah yang pertama, parameter D atau posisi D atau posisi berhasil diestimasi dengan akurasi tertinggi yaitu error sekitar 5%. Sesuai dengan analisis sebelumnya bahwa parameter ini paling mudah diestimasi karena pengaruhnya yang dominan terhadap bentuk kurva. Kedua, parameter H atau kedalaman juga diestimasi dengan cukup baik yaitu error sekitar 2%, menunjukkan bahwa data gravity memiliki resolusi yang baik terhadap kedalaman sumber dalam rentang parameter ini. Ketiga, parameter A atau amplitudo menunjukkan error sekitar 11,3%, yang cukup signifikan namun masih dalam batas wajar mengingat adanya noise dan trade-off dengan parameter H. Keempat, ada parameter shape eta dan Q menunjukkan error yang cukup besar yaitu sekitar 40% dari eta dan 13% untuk Q. Error yang besar pada eta perlu dicermati secara khusus karena eta dan Q bersama-sama menentukan interpretasi biologi tentang sumber anomali. Nilai true eta sama dengan 1 mengidentifikasikan sumber berbentuk sphere atau silinder horizontal. Namun hasil inversi memberikan eta sama dengan 1,4 yang tidak sesuai dengan nilai teoritis untuk geometri standar manapun. Hal ini mengindikasikan adanya equivalen atau non-uniqueness dalam inversi parameter shape, di mana kombinasi parameter yang berbeda dapat menghasilkan kurva anomali yang sangat mirip. Fenomena ini dikenal dalam literatur geofisika sebagai equivalence problem dalam inversi gravity. Untuk mengatasi masalah ini biasanya menggunakan informasi tambahan seperti data geologi permukaan, data bor, atau metode geofisika lainnya. Berikutnya ada perbandingan kinerja kedua metode. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, perbandingan komprehensif terhadap metode Gauss, Newton, dan Leavenworth dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi, data perspektif kecepatan konvergensi dan Leavenworth menunjukkan keunggulan pada iterasi awal karena mekanisme damping adaptif yang mencegah angka update terlalu besar ketika posisi jauh dari solusi. Dari perspektif stabilitas numerik, kedua metode menunjukkan perilaku yang stabil tanpa divergensi atau osilasi yang signifikan. Meskipun Gauss-Newton dengan damping tetap beresiko pada kasus dengan initial Gaussian yang sangat jauh dan matriks Gaussian yang ill-conditioned, dari perspektif kemudian implementasi, Gauss-Newton lebih sederhana karena tidak memerlukan logika adaptif damping. Namun, perbedaannya tidak signifikan. Dari perspektif akurasi hasil akhir, kedua metode menghasilkan parameter yang identik setelah pembulatan, menunjukkan bahwa untuk kasus ini kedua metode konvergen ke solusi yang sama. Leavenworth secara umum lebih direkomendasikan untuk aplikasi lapangan karena sifatnya lebih robust terhadap noise dan ill-conditioned. Keunggulan ini terutama akan terlihat ketika jumlah parameter besar seperti pada inversi 3D full tensor gravity atau ketika data mengandung outlier atau ketika model forward sangat nonlinear sehingga Hessian seringkali mendekati singular. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua analisis ini adalah implementasi inversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Newton dan Leavenworth telah berhasil dilakukan sesuai dengan kerangka model yang dikemukakan oleh Elkinci. Kedua metode menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengkonstruksi parameter model dari data yang mengandung noise 5% dengan tingkat akurasi yang bervariasi antar parameter. Parameter posisi D atau kedalaman atau H berhasil diestimasi dengan error kurang dari 5%, sementara parameter shape, eta, dan Q menunjukkan error yang lebih besar akibat masalah ekuivalensi yang melekat dalam inversi data gravity. Metode Leavenworth menunjukkan keunggulan dalam hal stabilitas iterasi awal berkat mekanisme damping adaptifnya yang tercermin dari kurva konvergensi yang lebih mulus dan evaluasi parameter yang lebih stabil. Berikut, sekian penjelasan dari analisis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.